ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله Para hadirin jamaah rahimakumullah, para santriwan dan santriwati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, Islam, nikmat sehat serta nikmat waktu luang. Alhamdulillah rabbil alamin, kesempatan kita, kesehatan kita dapat kita manfaatkan untuk dalam rangka untuk bertata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada malam hari ini kita bisa sholat berjamaah. Amin, Allahumma amin. Dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam kita aturkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada semua orang yang mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan puasa yang ke-22 hari tadi ya. Insyaallah malam nanti adalah malam ganjil. Sebelumnya saya mengajak kepada para jamaah semuanya, mari kita tingkatkan semangat kita. Semangat untuk baca Al-Qur'an. Nanti malam kita belajar bersama-sama. Kita mengharap pahala dari Allah. Siapa tahu adalah nanti malam adalah malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah pada saat ini sampai 3 hari ini masih Jamiah Al-Quran telah mengadakan itikaf bersama kurang lebih sekitar 60 orang. Itu anak-anak belum dihitung. Dan untuk malam-malam ganjil ini kami harapkan mari kita tambah semangat lagi untuk beritikaf. Seandainya tidak bisa setiap hari, boleh malam-malam ganjil aja. Alhamdulillah kami menyediakan makan gratis mulai dari buka bersama dan makan sahur. Dan kami mengucapkan kepada seluruh donatur yang telah ambil bagian dalam rangka untuk menyukseskan itikaf ini, mudah-mudahan amal kebaikan semuanya para donatur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari masyarakat Kamboja ada yang mengantar kue, ada yang mengantar minuman. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang jelas masyarakat sini ada kita ini terima kasih antusias untuk dalam memberi iftar pada santriwan dan santriwati semuanya pada ini, khususnya di akhir 10 yang terakhir ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya itu berjalan ke Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kami ucapkan jasa Allah kepada PS Stop dan Putra Serikat Stop yang selama ini khususnya di 10 Ramadan ini telah memberikan dananya dan makan sahurnya dan kuenya ya, takjil kue. Mudah-mudahan usahanya PS Stop itu semakin lancar, semakin berkah seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan diberi kesehatan, keberkahan usahanya. Sekali lagi, mudah-mudahan lancar terus. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami sampaikan pendapatan serta infak malam yang kemarin, yaitu mendapatkan 500.000 kurang 7.000, tapi alhamdulillah ditambahin sama santri kemarin ya, jadi genap 500.000. Alhamdulillah kemarin dapat 500.000 ditambah saldo yang sebelumnya menjadi 7.365.000 dikurangi pengeluaran rutin 150.000 sehingga saldo pada saat ini saya umumkan sebesar 7.215.000 rupiah. Saya ulangi, saldo pada saat ini saya sampaikan 7.215.000 rupiah. Kembali lagi saya mengucapkan jasa bermotoran seluruh kepada jamaah yang telah menyempatkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan yang sebanyak-banyaknya. Amin, Allahumma amin. Jadikan keluarganya kita, jadikan keluarganya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa
Alhamdulillah bahwasanya yang bertugas sebagai untuk pada malam hari ini sudah hadir sejak maghrib tadi, ya. Sudah hadir dalam maghrib, dia sengaja berbaju putih seperti saya, pakai sorban juga. Alhamdulillah pada malam ini saudara saya yaitu Abu Irham, tidak sini saya. Nah, ada begitu. Alhamdulillah yang beruntung pada hari ini yaitu Abu Irham, ya. Beliau teman saya di senior. Selanjutnya yang bertugas sebagai imam pada malam hari ini Ustaz Abdullah, ya, Abdullah. Yang besok pagi kajian kita yaitu Sirah Nabariyah, yang pematerinya yaitu Ustaz Abdullah. Saya harapkan ini adalah detik-detik terakhir, detik-detik 10 Ramadan yang terakhir. Kami harap kepada jamaah semuanya, mari semangatkan lagi, tingkatkan lagi, dan mudah-mudahan di Ramadan ini kita mendapatkan predikat pahala. Amin. Para hadirin jamaah rahimahumullah, wabil khusus untuk masyarakat Kamboja, alhamdulillah kami sudah membuka untuk pembayaran zakat, ya. Insya Allah dibuka mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Namun tapi kemarin saya ke Basnas untuk kwitansinya sedang kosong. Insya Allah besok saya ke Basnas lagi, mudah-mudahan sudah ada. Itu sebagian tugas untuk pembayaran zakat setelah berjam. Beliau masih punya sisa kwitansi tahun yang kemarin. Kalau nanti saya tidak mencukupi, khususnya untuk para pembayar zakat, mohon maaf karena kalau sudah karena sudah kosong, kemarin saya rasakan sudah kosong, insya Allah khusus saya sana lagi ambil kwitansi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada yang terhormat Ustaz Abu Irham. Waktu dan tempat kami persilakan. Dari saya, Dr. Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang ke-23 Allah masih banyak memberikan kepada kita yaitu nikmat. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat ruang waktu yang Allah berikan kepada kita
sehingga pada malam hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman, yaitu menjalankan sholat isya berjamaah. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan yaitu dengan sholat sunnah tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita berikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak di akhir akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Kemudian yang ketiga, tak bosan-bosannya mari di bulan Ramadan yang mulia ini sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya serta menjalankan semua sunnah-sunnahnya dan meninggalkan semua larangannya, karena sebaik-baik bekal menghadapnya adalah takwa. Baik, di sini insya Allah saya akan dengan materi. Kalau kemarin di awal bulan puasa itu 4 golongan yang dirindukan surga. Insya Allah malam ini yaitu 4 golongan laki-laki yang ditarik ke neraka oleh perempuan. Yang pertama adalah seorang ayah. Yang pertama adalah seorang ayah yang tidak memperdulikan anak perempuannya. Yang tidak memperdulikan anak perempuannya, mau dia tidak sholat, mau sholat terserah, mau dia bisa ngaji, gak bisa ngaji terserah, mau dia menutup aurat, memakai jilbab, mau enggak terserah. Kemudian mau dia belajar ilmu agama, mau enggak terserah, semua terserah, masa bodoh. Jadi tidak memperdulikannya. Nah, ini salah satu golongan yang nantinya akan ditarik ke dalam neraka oleh anak perempuannya, salah satunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin. Nah, kita ini pemimpin ini, laki-laki ini, seorang ayah. Kita ini adalah pemimpin. Setiap kamu adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Kemudian terhadap apa yang dipimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka. Jadi ini untuk bapak-bapak, mari kita jaga anak perempuan kita dengan apa? Dengan mengajarinya ilmu agama. Seorang ayah itu bukan hanya memberi nafkah, pangan, kemudian pakaian, tempat tinggal, itu enggak. Tapi wajib memberikan kepadanya itu ilmu agama. Untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh memakai jilbab, karena jilbab wajib, bukan adatnya orang Arab. Makanya kemarin saya setuju dengan Ustaz Zubair ya, yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Jilbab itu tradisinya orang Arab. Nah, saya setuju tuh. Mau dia Ustaz, mau dia kiai haji, mau dia profesor, kalau dia bilang seperti itu, berarti otaknya sedang kesleo. Nah, saya setuju tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah seorang suami. Yang kedua adalah seorang suami. Kenapa seorang suami? Karena dia tidak memperdulikan istrinya, zalim kepada istrinya, zalim, membiarkan. Maksudnya gini, ketika pulang kerja, anak nangis, yang dimarahin istri sampai tangan maju, tampar istri. Nah, itu menzalimi istri. Karena istri adalah titipan yang dititipkan kepada kita oleh kedua orang tuanya, yaitu mertua. Ya.
istri, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-19. Saya bacakan artinya aja. Dan bergaulilah dengan mereka secara baik-baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai suatu padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Jadi bagus-bagus kita kepada istri-istri kita. Istri kita ya, kalau istri-istri itu banyak, 2, itu istri-istri kita. Tapi kalau istri itu 1 istri, ya saya konsol, masya Allah. Iya, baru 1. Bapak saya suruh 1, selalu menambah lagi. Nah, kemudian yang ketiga, nah cepat ya, kemarin kan rukun nih. Selama ya. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga adalah saudara laki-laki, paman. Nah, saudara laki-laki. Kenapa? Karena dia tidak memperdulikan keponakannya yang perempuan. Dia mementingkan keluarganya. Mau saudara keponakan perempuannya itu mau pakai jilbab terserah, mau ngaji terserah. Mencor kayak gitu kalau bahasa Jawanya, coror kayak gitu. Mencor ya, membiarkan. Nah ini salah satunya laki-laki yang akan ditarik masuk ke dalam neraka. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah yang terakhir nih, yang keempat adalah anak laki-laki. Anak laki-laki wajib menafkahi istri. Jadi kita seorang suami wajib menafkahi istri, bukan keluarga kita aja, tetapi ibu kandung kita. Setelah kita menafkahi keluarga, kemudian yang kedua adalah kewajiban kita seorang laki-laki wajib untuk menafkahi ibu kandung kita, kedua orang tua kita, terutama ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya bacakan artinya aja. Seorang anak laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian anak ini bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku hormati? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian anak laki-laki ini bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab lagi, ibumu. Kemudian bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawab lagi, ibumu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi anak laki-lakinya, kemudian siapa lagi? Yang keempat adalah ayahnya. Jadi kenapa ibu disebut oleh Rasulullah sampai 3 kali? Karena ibu kita telah susah payah mengandung kita selama 9 bulan, membawa kita ke sana kemari dengan perut yang besar, kemudian melahirkan kita. Apa taruhannya? Taruhannya adalah nyawa. Maka bagi santri-santri ini, kita baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Karena kenapa? Ibu surga adalah di telapak kaki ibu. Dan kita semua tahu, surga adalah di telapak kaki ibu. Hadis di atas menjelaskan bahwa kita sebagai anak harus memperlakukan orang tua kita sebaik-baik mungkin. Jangan mendurhakai kedua orang tua kita. Mungkin ini aja. Mari pada jamaah semua, terkhususnya bagi suami ya, bagi laki-laki, mari kita jaga keluarga kita, pelihara keluarga kita dari api neraka. Surat Al-Tahrim ayat yang ke-6. Saya bacakan artinya aja. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian malaikat yang penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah, bengis, kasar kepada orang pembunuhan, orang yang masuk ke dalam neraka, kasar. Kemudian
yang diperintahkannya. Jadi mari para bapak-bapak kita jaga keluarga kita ajak keluarga kita walaupun ini, apalagi di samping Kamboja sini banyak majelis-majelis taklim. Bagi akhlak banyak. Kemudian bagi bapak-bapak ada, insya Allah ada di belakang setiap malam Selasa, setiap malam Selasa ada majelis taklim. Kemudian ibu-ibu untuk akhlaknya ada, itu setiap pagi Jumat pagi itu ada, insya Allah ada. Dan mungkin ini aja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesilapan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.